wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, kita diberi kesempatan melaksanakan konferensi pers setelah beberapa hari yang lalu tertunda para kesibukan dari Pak Dirwas Narkoba dan juga pejabat-pejabat yang lain. Dan dalam kesempatan ini dari Dirwas Narkoba akan menyampaikan tentang pertama bom industri obat-obatan ilegal, yang mana bagaimana kita ketahui obat-obat ini berada di wilayah Cilacap. Yang kedua adalah tentang tingkat kasus sabu dan ganja. Itu ada di daerah Gunung Pati yang pertama, yang kedua ada di daerah Subarjo. Yang ketiga tentang ungkap kasus informasi ungkap narkoba di Jawa Tengah selama bulan Agustus. Untuk lebih jelasnya, bagaimana pengungkapan masalah bom industri obat-obat ilegal, ungkap kasus sabu dan ganja, serta informasi ungkap narkoba yang ada di Jawa Tengah akan disampaikan oleh Pak Dirwas Narkoba. Kepada beliau, Pak Dirwas Narkoba, Kombespol Agung, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kami dari Direktorat Reserse Polda Jawa Tengah akan menyampaikan beberapa keberhasilan dalam hal ini khususnya di wilayah Polda Jawa Tengah. Di antaranya ini kami sampaikan kaitannya dengan bom industri. Bagaimana kalau seandainya obat-obatan ini beredar, bahwa ini sebenarnya yang sangat membahayakan bagi kita semua atau bagi manusia. Jadi kalau melihat kemasan seperti ini, teman-teman sekalian, ini sebenarnya isinya palsu. Mana yang merah putih semua? Ada yang kapsul-kapsul kosong. Nah, banyak sebenarnya kapsul-kapsul ini seperti ini adalah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Teman-teman sekalian, kami dari Direktorat Reserse Narkoba berhasil mengungkap bom industri, yaitu proses pembuatan obat-obatan yang palsu dan tidak berizin, termasuk jamu yang dikategorikan jamu. Jadi kejadian kita lakukan penangkapan dan penggerebekan pada tanggal 5 Agustus. Ini masih masa pandemi COVID. Masa pandemi COVID ini digunakan untuk mencetak seperti ini semua, teman-teman sekalian. Kemudian waktu kita lakukan penggerebekan ini pada jam 8 pagi. Sebenarnya ini sudah kita intai, kurang lebih penelusuran kami sekitar hampir 3 bulan. 2 bulan kita lakukan penyelidikan untuk khusus bom industri. Itu alatnya juga ada semua. TKP-nya di Dusun Karang RT 8 RW 6 Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Untuk peredarannya, ini hampir seluruhnya di Jawa Tengah, termasuk sudah mulai merambah ke wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau minggu kemarin kita berhasil mengungkap PKO ke wilayah Ungaran, itu ganja atau gorila, itu malah sampai ke Papua peredarannya. Kalau ini masuk wilayah
Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, tapi hanya beberapa wilayah. Untuk Jawa Tengah banyak beredar ini. Kemudian modusnya memasukkan serbuk jamu ini, bahan bakunya nanti saya jelaskan, dalam kapsul-kapsul seperti ini, kemudian diedarkan tanpa adanya izin. Nih, seperti ini. Tersangkanya atau pelakunya yang kita amankan kemarin ada beberapa, kurang lebih 6-7 orang, tetapi yang bisa dilakukan proses penahanan adalah yang langsung selaku tersangka pembuat ataupun pencetaknya. Ada 2, AR, ini umur 55 tahun, laki-laki, kemudian warga negara Indonesia, alamat Dusun Karang RT 8, RT 6, Desa Gentasari, Kroya, Kabupaten Cilacap. Ini yang bagian memproduksi. Kemudian EH, umur 27 tahun, kemudian kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Bandar, Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Cilacap. Kemudian untuk kronologis, secara singkat saja, setelah dilakukan kurang lebih 2-3 bulan, ternyata didapatkan lokasi tempat proses pembuatan obat-obatan ataupun jamu ini, yang akhirnya dilakukan penggerbegan ini oleh Satuan Direktorat Reserse Narkoba oleh Subdit 3. Nah, ada komandannya, nanti kalau kurang jelas bisa langsung tanya lagi. Dengan barang bukti sejumlah 9.000 kapsul warna merah, ini masih kosong ini. Ini yang sudah isi ini. Nah, ini yang masih kosong. Kemudian bubuk kantong plastik berisi, bubuknya ada. Nah, nanti kita lihat ya. Isinya ini, kalau teman-teman pengen tahu, bubuknya ini berisi kencur, gula, tepung, kopi, dan jahe. Nah, tepung ini kita tidak tahu, kita masih kirim ke lapor hasilnya. Kita tidak menutup kemungkinan bahan berbahaya lain, seperti misalkan potas supaya flau, supaya dan lain sebagainya, kita belum tahu, karena ini baru berdasarkan pengakuan daripada tersangka. Kalau kita lihat mereknya, ini macam-macam ini, obat can, obat kuat, dan lain sebagainya. Kemudian sarana kemasan berbagai merek, itu sunset plastik berupa roll ini, kemudian 7.000 lembar kertas sunset, kotak karton itu ada 19, ini yang sudah jadi siap kirim, ini siap dikirim, ini juga sudah siap dikirim, ini katok kotak ini, mereknya ini Gatot Kaca, khusus untuk pria. Nah, contohnya gini, mungkin kalau teman-teman ada yang mau, tapi resiko tanggung sendiri ya. Pokoknya saya tidak tanggung jawab, kalau bisa nggak usah. Ini obat kuat. Kemudian alat ini, alatnya ada, nanti bisa ditampilkan di depan. Alatnya 2 buah mesin press, kemudian 2 buah ember tanpa plastik, 2 tanpa bambu, dan 2 sendok. Jadi yang bersangkutan langsung ngepres sendiri. Kemudian bahan baku yang sudah jadi, ini ada seperti ini nih. Ini jumlahnya 23.239 butir, hampir mendekati 24.000. Ditambah bubuk sebanyak 150 set. Kemudian 6 kotak kopi jantan, ada kopinya juga untuk bahan campuran. Terus nih kopi jantan,
gambarnya juga lucu-lucu nih. Ini barang bukti yang sudah kita amankan. Kemudian pasal yang disangkakan. Untuk pasal yang disangkakan, yang bersangkutan melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yuntonya atau subsidiarnya pasal 196. Ancamannya penjara paling lama 15 tahun, denda 1,5 miliar. Jadi penjaranya 15 tahun. Ini teman-teman sekalian kaitannya dengan bom industri yang sudah berhasil kita lakukan penangkapan dan bisa menyelamatkan warga kita semua. Kemudian yang berikutnya, ini ada tangkapan lagi kaitannya yang dilaksanakan oleh Subdit 1. Subdit 1 berhasil mengamankan kaitannya dengan ganja. Ini pelakunya 3 orang, ada di belakang. Kejadiannya memang seharusnya kemarin sudah dirilis, tapi ini yang belum dirilis saja. Pada tanggal 14 Juli 2020. Ini berangkai dari si A ke B, B ke C. Jadi dari Mr. MR, kemudian Mr. Fas, Mr. LL. Ada 3 pelaku. MR 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat di Jepara, tempat tinggal Kota Semarang. Kemudian yang kedua, Fas, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Islam, pekerjaan swasta, karyawan, alamat di Kota Semarang. Kemudian yang ketiga, RL, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar mahasiswa, alamat Kabupaten Grobogan, tempat tinggal di Semarang. Mereka bertiga ini bagian daripada pengedar. Jadi kalau ini sudah pengedar. Kemudian dilakukan penangkapan. TKP-nya ada beberapa tempat. Gerbang pintu masuk UNES. Di UNES, gerbang pintu masuknya. Kelurahan Sekarang, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kemudian mengembang lagi, dilakukan penangkapan di kos Wisma A, Jalan Taman Siswa, Kelurahan Sekarang, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kemudian barang bukti, ini banyak barang buktinya, nanti kalau kurang jelas ke subditnya. 5 paket ganja, kurang lebih sekitar 50 gram, 3 linting rokok ganja 10 gram, 2 pucuk kertas sigaret 33 gram, 1 buah tas kecil, 1 buah selempang. Dan pelaku yang kedua, 1 buah toples, ini 1 buah toples ini berisi ganja juga ini. Ganja 100 gram, 1 on. Ini nggak bisa dibuka ya. Kemudian ada timbangan 5 linting dan pumper. Bisa kan ada tersangka. Dilihatkan tersangka. Kemudian yang ketiga, pelaku ketiga, barang buktinya 1 buah toples kaca berisi seberat 500 dan 200 gram. Sama, ini masih ganja. 9 buah plastik lip. Ini kaitannya dengan ganja. Kemudian untuk pasal yang disangkakan, pasal 132, Yunto pasal 114, sama undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu tentang narkotika. Ancaman pidananya
ini bisa mencapai 15 tahun. Nah, status yang bersangkutan adalah pengedar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah pengungkapan tindak pidana berupa sabu. Yang ketiga, kejadian pada tanggal 29 Juni. Ini tempat di Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kertasuro, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan ini sekitar 200 lebih gram, atau tepatnya 1900 gram plus 137 plus 0, kurang lebih jumlahnya 2 on lebih, termasuk kaitannya dengan beberapa peralatan lain, ada sedotan dan lain sebagainya, double tape, transparan, handphone, dan lain-lain. Kemudian penerapan pasalnya, pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya sampai 20 tahun. Itu yang perlu kami sampaikan, 3 pengungkapan. Kemudian teman-teman lain, ini sekitar informasi saja. Jadi penanganan narkoba dari Januari sampai dengan Agustus bulan ini. Jadi 17 Agustus kita juga press release kaitannya dengan ini. Jumlah kasus selama tahun 2020 yang berhasil kita tindak lanjutin 1.210 kasus. Kemudian jumlah tersangka itu 1.497 kasus. Untuk jenis kelamin, laki-laki 1.432, perempuan 65. Kemudian untuk kriteria pekerjaan, ini ada PNS 5, TNI nihil, Polri 5, swasta 786, kemudian tani ada 13, wira swasta 300, mahasiswa 29, pelajar 21, buruh 207, yang tidak ada pekerjaan 131. Kemudian kaitannya dengan tindak pidana, golongannya penanam itu tidak ada, produksi 2, termasuk ini tadi yang saya sampaikan, memproduksi narkotika ataupun obat-obat keras termasuk jamu, yang mengedarkan, pengedar itu berhasil kita proses 48 tambah 6, sisanya pengedar semua. Saya kira itu teman-teman sekalian. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil kita lakukan, ganja sekitar 8.690, kemudian ekstasi 6.700, sabu-sabu 4.639,
Kemudian ganja sintetis 3.171, psikotropika atau obat-obatan lain 5.532 butir, termasuk obat-obatan psikotropika 476.853 butir. Kemudian yang kaitannya dengan jamu-jamuan yang dikategorikan jamu ada 54.821 butir. Terus yang tidak sempat dibuka ini seperti ini ada 900 sunsets. Saya kira itu sebagai bahan refleksi kita, teman-teman sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Terus ngomong lagi. Nah, ya. Caranya ngepres piye? Dibuka dulu borgolnya. Borgolnya lepas. Oke.